Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Nini. Aduh, ini cerah sekali ini, ungu-ungu semakin cantik. Ungu es unyu ya Bu ya? Terima kasih Bu Nini semangatnya. Saya hari ini persiapan nih mau mengajar. Inginnya sih membuat ungu-ungu saya ini semangat tersendiri bagi anak-anak saya. Iya, ini kan nanti nggak usah khawatir, saya hanya akan supervisi nggak lama-lama kok Bu. Ya, nggak lama-lama. Kira-kira nanti topiknya apa Bu? Iya nih, ini saya maunya ini Bu Nini kan pingin praktik nih. Saya praktik pembelajaran yang saya peroleh dari teman itu pembelajaran diferensiasi. Saya berharap sih tuh. Iya, saya berharap sih punya harapan pingin mempraktikkan itu dengan sukses nih Bu Nini ke anak-anak. Ya hebat Bu, sekarang itu lagi in Bu. Terus gimana? Sudah bersiap ya Bu ya? Wah, bismillah nih, karena kemarin tuh saya seharian full itu menyiapkan berbagai banyak hal Bu Nini. Kira-kira kalau menurut Bu Isti, kesiapannya Bu Isti dalam supervisi tentang pembelajaran diferensiasi ini di angka berapa Bu? Kalau 1 sampai 10 Bu? Wah, kalau lihat persiapan saya kemarin Bu Nini, saya sih sudah bisa mengira-ngira nih sekitar level saya itu nanti keberhasilannya level 7 lah, 7 ke 8 gitu Bu Nini, karena kan baru pertama nih Bu Nini, saya nggak berani pasang target tinggi nih, mungkin sekitar 7 lah, 7 aja Bu Nini, 7. Oh 7 ya, oke. Wah ini kelihatannya kok nggak tinggi Bu, kelihatannya kok ada misalkan ini kok nggak langsung 9 gitu Bu. Kira-kira ada hambatan? Ini pertama kali Bu Nini. Kan masalah kayaknya saya sih berusaha siap nih Bu Nini, karena persiapan kemarin tuh mulai dari peraganya saya coba tanya-tanya teman, kemudian istilahnya ini karena masih pertama Bu Nini, jadi ya saya 7 dulu deh kalau gitu. Oke. Kira-kira nanti setelah disupervisi maunya nanti sampai ke rentang berapa Bu? Maunya sih 10 Bu Nini, maunya. Ya, mantap Bu ya. Nanti semoga nanti panjenengan juga bisa tahu gitu ya Bu ya. Oke. Iya, sekarang saya persilahkan panjenengan untuk memulai mengajar. Terima kasih Bu Nini, monggo duduk di belakang. Ya, saya di sini nggak usah terganggu Bu, enak saja. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama. Luar biasa. Iya Bu Isti, sudah saya lihat tadi bagus Bu, penampilannya sudah percaya diri. Kalau menurut Bu Isti sendiri bagaimana? Iya Bu Nini, terima kasih. Subhanallah, perkiraan saya itu Bu Nini kira-kira itu tadi itu maunya itu bisa berjalan semua dengan ini ya Bu Nini, yang saya siapkan anak-anak dengan sumber belajarnya video, kemudian dengan sumber belajarnya yang menggunakan alat peraga, kemudian satunya itu saya gunakan kayak infografis. Ya, alhamdulillah sih Bu Nini, sepertinya sih bisa jalan, tapi gimana ya Bu Nini ya? Bu Nini tadi ada tapinya Bu. Iya, Bu Nini tadi bisa ini. Tadi kan saya mencoba lari ke sana ke anak yang sumber belajarnya infografis, ternyata yang dari yang dari alat peraga ini memanggil saya Bu Isti gitu ya. Kemudian dari yang saya
ketika saya mencoba memberi layanan kepada anak yang menggunakan alat peraga, ternyata sudah ada calling lagi nih Bu Nini. Bu Isti yang ini gimana ibu guru gitu. Ya akhirnya saya datang ke anak yang memperhatikan YouTube gitu Bu Nini. Ya rasanya seperti ini kayak orang kalang kabut gitu Bu Nini. Mungkin pertama kali ya Bu Nini. Iya, ya, itu namanya bisa dikategorikan sebagai hambatan ya Bu Isti ya. Kira-kira kalau kedepannya gitu gimana Bu kalau seperti itu Bu? Nah, ini kalau tadi saya melihat di Bu Nini karena mungkin sama-sama belum terbiasa Bu Nini. Saya pribadi baru mengajar mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Mungkin juga karena anak-anak itu kan juga belum pernah ya Bu Nini, sebelumnya itu kan satu sumber belajar ya, istilahnya kalau pembelajaran melalui video ya sudah video gurunya, kemudian kalau mereka diajak praktik ya praktik semua mungkin, jadi mereka istilahnya merasa ya sudah satu gurunya jelaskan. Nah ini kayaknya saya itu maunya dimiliki oleh banyak anak. Yang kelompok pertama infografis mintanya ditemenin, mereka belum terbiasa mintanya mau ditemenin terus, padahal saya juga harus istilahnya kan maunya memfasilitasi mereka bisa berdiri sendiri gitu Bu Nini. Oh iya Bu ya, saya paham itu Bu. Berarti kira-kira kedepannya gitu prioritasnya bagaimana Bu? Mungkin saya mencoba mengkomunikasikan di awal mungkin ya Bu Nini ke anak-anak. Jadi istilahnya, nah kita itu nanti belajarnya itu ada 3 metode loh. Kalian hebat kalau bisa mandiri. Kalau kalian itu hebat bisa mengajak temannya untuk berdiskusi sebelum ke ibu guru. Mungkin seperti itu. Jadi sehingga anak-anak tidak tarik saya, tarik sana, tarik sini. Saya kayak orang pontang-panting Bu Nini, begitu. Iya. Nah, setelah pembelajaran itu Bu, kira-kira tadi kan targetnya Ibu 7 gitu ya Bu ya. Kira-kira setelah melaksanakan gimana Bu? Sampai ke rentang berapa Bu gitu itu Bu? Menurut saya sih alhamdulillah ya Bu Nini, walaupun naiknya nggak signifikan ke 10 dengan harapan saya tadi 10 ya mungkin bisa dimaklumi ya Bu Nini pertama kali nih ya. Kayaknya sih mungkin 9 Bu Nini karena saya sudah mencoba membuat mereka senang, hanya saja mungkin saya tidak mengkomunikasikan di awal, jadi saya kayak orang pontang-panting dipanggilin. Sebenarnya mereka bisa menyelesaikan sendiri, cuma keyakinan mereka itu nggak pede apakah yang saya pelajari itu benar, sehingga membutuhkan kata-kata dari gurunya, apa benar, akhirnya membutuhkan kata-kata oke, kata-kata betul, kata-kata sudah sesuai, itu butuh memanggil gurunya, ibu sini, begitu Bu Nini. Asik sekali ya Bu ya. Iya sih sebenarnya asik Bu Nini, ya pengalaman lah Bu Nini bagi saya yang pontang-panting ke sananya itu. Tapi anak-anak asik Bu Nini, bisa belajar sesuai dengan ini. Karena kan yang saya mulai dari awal itu saya menyiapkan ini Bu Nini, menyiapkan gaya belajar mereka. Saya kelompokkan mereka sesuai gaya belajarnya. Mereka juga sudah saya kasih informasi. Cuma ya tadi itu Bu Nini, saya tidak mengkomunikasikan kalau nanti harus mandiri karena ada media yang sudah sesuai dengan kebutuhan kalian, itu belum saya komunikasikan. Ujuk-ujuk aja saya suruh ke kelompok ini, berarti yang menggunakan ini gitu Bu Nini. Iya. Berarti ini untuk kedepannya nanti Bu, kira-kira untuk merencanakan kedepannya gitu, berarti menurut Bu Isti harusnya bagaimana? Oke, berarti kalau nanti Bu Nini saya mencoba lagi di lain waktu pembelajaran gitu, saya mencoba mengkomunikasikan ke anak-anak untuk alat peraga dan persiapan, insya Allah sudah saya siapkan, maka perlu saya kuatkan lagi gitu untuk kesiapan anak-anak yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sudah menurut saya sudah bagus.
hanya saja tadi supaya anak-anak lebih mandiri bahwa saya benar-benar memfasilitasi, tidak pontang-panting ke sana, saya perlu mengkomunikasikan dan memberi motivasi ke anak-anak. Begitu Bu Nini. Kalau di lain kali saya ini ya mempraktikkan ini Bu Betul Nini ya. sekali. Ya, kira-kira apa Bu Isti mungkin untuk mengkomunikasikan itu mungkin butuh bantuan atau gimana Bu? Mungkin apa yang diperlukan sehingga rencananya itu bisa berjalan lebih lancar begitu Bu? Mestinya Bu Nini, saya butuh orang yang mengingatkan saya Bu Nini. Iya, karena kan namanya orang kalau sudah ngajar itu biasanya lupa kan Bu Nini ya, biasanya begitu. Jadi mungkin saya mencoba mengelis aja di kertas. Jadi karena kan kalau saya ngajar biasanya kan memang jarang ada guru yang ada di samping saya gitu. Nggak mungkin anak-anak saya tolong nanti ingatkan, nah nggak mungkin. Jadi nanti saya buat catatan bahwa nanti ada istilahnya kan untuk kedua kalinya nih Bu Nini kan belum terbiasa. Betul. Saya akan membuat catatan di kertas bahwa nanti itu saya jangan lupa mengkomunikasikan ke anak-anak. Begitu Bu Nini. Terus ini pertanyaan terakhir ini Bu. Kira-kira perasaan Bu Isti bagaimana sekarang setelah Bu Isti ngomong tentang pembelajaran tadi Bu? Gimana Bu? Iya, jadi kalau tadi kan tujuan saya itu ingin mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi sebagai untuk mengetahui kemampuan saya ya Bu Nini ya. Kemudian dengan level yang saya tuju menurut saya tadi sudah naik karena ternyata saya bisa mengimplementasikan, hanya memang ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi ketika nanti saya mencoba mempraktikkan ulang. Saya berharap itu bisa teratasi Bu Nini begitu. Jadi perasaannya agak lega lah istilahnya karena ada kenaikan gitu, kayak siswa nih ada kenaikan nilai level gitu. Iya, luar biasa Bu Isti. Yang saya amati tadi Bu Isti sudah mampu untuk melaksanakan seperti yang ditujukan, yang menjadi tujuan Bu Isti, yaitu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kali ini tadi ada sedikit hambatan, tapi saya lihat Bu Isti sudah bisa mengatasi dan tahu akar permasalahannya seperti itu Bu Isti. Iya, terima kasih Bu Nini. Saya memang membutuhkan ini dukungan, dorongan yang bisa saya bawa nanti berikutnya ini menjadi pemberdayaan saya untuk selanjutnya begitu. Terima kasih Bu Nini. Luar biasa Bu Isti. Nanti kalau misalkan ada pengen ngobrol-ngobrol sama saya, boleh Bu, sesi ini nanti dilanjut begitu ya Bu Isti ya. Iya Bu Nini, saya akan berbagi cerita lagi nih. Nanti yang kedua saya ceritakan nih, pasti saya curhatkan kembali ke Bu Nini. Iya, selamat Bu Isti. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini ini stop apa lanjut ya? Lanjut aja. Lanjut aja ya, guys. Ini tadi sekarang 15.05 berarti kalau 15 menit lagi 15.20. Nanti saya berhenti di 15.20 ya Bu Nini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjadi coach ya Bu Nini. Siap. Oke, siap. Dimulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Isti. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Ceria sekali. Saya agak dredeg soalnya itu. Saya temani nih, di kelas. Sama Bu Isti. Saya temani, saya nggak mengatakan supervisi loh Bu Nini. Saya temani, nggih. Saya temani Ya, jadi saya dibantu siswa loh nih. Bu ya. Ya ini anggap aja saya itu siswa di belakang Bu Nini. Oke. Iya. Nggih. Pripun. Ada yang mau ada yang mau diobrolkan persiapannya. Gimana Bu Nini?
saya itu sudah menyiapkan perangkat Bu dalam supervisi ini. Rencana saya itu akan membagi siswa saya itu dalam kelompok-kelompok diskusi. Lah sebenarnya otomatis untuk alat praktek itu kan juga saya butuh lebih dari 1 set Bu. Nah saya itu pengennya sebenarnya masing-masing kelompok itu memegang sendiri satu set perangkat percobaan itu Bu Isti. Berarti ini Bu Nini kira-kira tujuannya apa nanti dalam pembelajaran yang ingin dicapai Bu Nini? Nah, saya tuh pengen anak saya itu ya satu kelompok itu sebenarnya pegang satu-satu. Tapi ternyata teman saya hari ini juga supervisi topiknya sama. Oh gitu, berarti harapannya Bu Nini hari ini nanti pembelajaran di kelas itu satu kelompok yang direncanakan Bu Nini itu mendapatkan alat peraga, ngoten ya Bu Nini? Iya. Harusnya kan kelompok di kelas saya itu ada 6. Nah, terus ini jadinya ya cuma 3 karena yang 3 set itu dipakai teman selevel Bu. Oh, kalau tadi kata Bu Nini ada 6 kelompok ya, nanti yang Bu Nini akan bentuk dalam rencana pembelajarannya sudah siap 6 kelompok, harapannya 6 alat peraga. Nah, ternyata dalam persiapannya Bu Nini kemarin, ternyata ada 3 alat peraga ya Bu Nini ya? Iya, karena yang 3 itu digunakan sih Bu. Ya memang ya memang ini memang milik sekolahan sih. Tapi saya kan pas supervisi gitu loh Bu. Kira-kira kalau tadi kan Bu Nini berharap nih punya tujuan satu kelompok punya satu alat peraga. Kelompoknya sudah disiapkan 6 kelompok. Namun Bu Nini sudah berusaha mencoba menyiapkan alat peraga hanya 3 kelompok. Rencana Bu Nini nih mumpung belum praktik mengajar. Ini kan masih kita ngobrol-ngobrol nih, belum mengajar. Kira-kira rencananya Bu Nini ini bagaimana ya kalau dengan 3 alat peraga? Ya, ada beberapa kemungkinan sih Bu sebenarnya ya. Oke, kemungkinan apa nggih? Mungkin satu alat peraga bisa dipakai 2 kelompok begitu, sehingga harusnya anaknya satu kelompok 3 jadi satu kelompok 6. Bisa juga mungkin yang 3 kelompok bisa di lain waktu jadi 2 sesi begitu atau gimana ya Bu? Ya saya masih bingung Bu. Kalau tadi Bu Nini punya rencana kemungkinan yang pertama itu satu alat dipakai 2 kelompok nih, berarti kan ada penggabungan. Nah, kemudian rencana Bu Nini kemungkinan yang kedua itu tetap berharap sesuai keinginan Bu Nini, tujuan Bu Nini bahwa satu kelompok satu alat peraga namun 2 sesi. Kalau menurut Bu Nini kemungkinan yang pertama itu apakah bisa ini? Menurut Bu Nini apakah anak-anak nanti bisa menggunakan alat itu dengan baik atau tidak? Kalau misalkan kemungkinan yang pertama. Kalau menurut saya sih kurang maksimal ya Bu ya. Kurang maksimal begitu ya. Iya, kan harusnya itu memang satu set alat itu digunakan untuk 3 orang. Lah nanti kalau menurut saya kalau dipakai 6 orang, yang 3 nganggur dong Bu, rame. Begitu ya, begitu ya. Bisa ngerumpi nanti ya Bu Nini ya. Oke, Bu Nini, ini kalau tadi kemungkinan yang kedua 2 sesi, apakah bisa dilakukan dalam satu pembelajaran? Satu kali ini langsung 2 sesi? Mungkin ada baiknya mungkin begini ya Bu ya. Pripon. Yang sebelumnya yang separuh yang 3 kelompok itu saya kasih tugas aja sebagai pretest untuk percobaan begitu. Oh, usul yang bagus itu Bu Nini, rencana yang bagus. Jadi kalau Bu Nini nanti berarti kalau saya melihat
Bu Nini berusaha mencoba 2 sesi yang kedua ya, cuma yang satunya dipakai pretest, begitukah? Betul, gitu aja. Jadi anak-anak yang tidak pegang set alat praktek juga tetap kondusif begitu ya. Kira-kira waktunya cukup ya Bu Nini nanti dengan perencanaan 2 sesi? Oh cukup Bu, ini kan nanti ada 4 jam, ada 3 jam pelajaran Bu. Kalau percobaanku hanya sekitar 10 menitan kok Bu, tidak lama. Oke. Baik Bu Nini. Kalau begitu alhamdulillah Bu Nini sampun bisa sampun bisa mengambil jalan, mengambil langkah kemungkinan yang kedua, yaitu 2 sesi. Hanya saja kelompok yang sebelum diberi alat peraga bisa diberi pretest dulu, begitu ya Bu Nini ya? Iya. Menurut saya begitu Bu. Iya, siap. Monggo Bu Nini, ide yang bagus. Saya persilakan untuk memulai mempraktikkan. Saya mencoba mengamati di belakang ya Bu Nini. Siap Bu. Ya, silakan, semoga sukses Bu Nini. Ya, permisi. Senyum dulu. Ya, monggo. Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang yang kelompok tadi mengerjakan pretest, silakan maju ke depan. Nah, sudah selesai semua Bu Isti, alhamdulillah. Lancar semua Bu Isti. Iya ya, subhanallah. Iya Bu Nini, gimana? Wah, saya ikut dredeg. Gimana perasaannya Bu Nini setelah mencoba mengatasi nih yang tadinya ingin anak-anak satu kelompok memegang satu alat peraga, setelah dipraktikkan dengan mencoba dibagi sesi, itu ternyata bagaimana perasaan Bu Nini? Lega Bu. Lega, Artinya semuanya menurut saya secara maksimal dan sesuai dengan kapasitas set peraga sudah dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan proporsinya. Jadi tidak kebanyakan anak yang pegang. Yang kedua, ternyata memang kondusif Bu. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau misalkan tadi nih saking asiknya mengajak Bu Nini mencoba mencari kemungkinan sesi-sesi tadi, saya sampai lupa nih. Sebelumnya itu tadi Bu Nini itu ketika dengan tadi ke persiapan yang persiapan dengan 3 alat peraga, kemudian barusan muncul dadakan kemungkinan mengambil sesi yang kedua. Saat tadi tuh kira-kira Bu Nini di level berapa ya untuk mencapai keberhasilan tadi itu? Saya tuh sampai lupa menanyakan tadi itu mula-mula tuh. Sebenarnya sampai level berapa itu Bu Nini sebelumnya? Saya tuh tadi pesimis Bu. Jadi saya tidak banyak berharap. Dapat 6 itu sudah alhamdulillahirabbil alamin Bu. Karena ini ya, karena terganjal alat peraga yang tadi itu ya. Oh iya. Nih, kalau tadi itu ternyata levelnya nggak percaya diri, pesimis 6, dan padahal setelah selesai mengajar saya lihat Bu Nini begitu sumringah. Ternyata levelnya jadi berapa ini Bu Nini? Kalau tadi itu ya memang kalau 10 enggak lah Bu. Saya berani menilai itu ya keterlaksanaannya itu 9 Bu. Saya yakin 9 itu. Tapi kalau saya lihat itu ngelihatnya itu Bu Nini bisa menguasai loh. Itu level 10 bisa itu Bu Nini. Bu Nini rendah hati deh. Ini mau tanya nih Bu Nini. Alhamdulillah nih perasaan Bu Nini ternyata lega ya. Kalau yang Bu Nini lihat tadi ternyata Bu Nini masih merasa di level 9 nih. Kira-kira apa nih rencana Bu Nini? Bagaimana rencana Bu Nini nih untuk lebih legakan nih sampai ke level yang ideal nih? Idealnya mestinya gimana sih Bu Nini? Gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya idealnya itu ya Bu ya. Itu tadi kan ada sedikit hambatan di awal ya Bu ya.
Jadi Iya. sebenarnya hambatan itu bisa saya antisipasi seandainya sebelumnya saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman dengan baik. Maksudnya mungkin kalau Mhm. sama-sama menjalani supervisi seperti ini bisa Mhm. janjian biar itunya Mhm. itu materinya ndak sama dan Mhm waktunya mhm. juga ndak bebarengan. Mungkin saya yang harus bisa lebih komunikatif dengan teman agar sama-sama bisa jalan dengan maksimal. Mhm mhm Itu mhm. itu itu Iya. hambatan dan menurut saya jalan pemecahannya itu Mhm. seperti itulah, Bu. Iya, Yang kedua berarti mungkin dari yang segi kedua? kayak petugas labnya juga seharusnya itu membuat catatan gitu. Mhm Buat catatan dalam mhm. arti, "Oh ini Bu, saya misalkan ke lab gitu ya pinjam, Bu saya pinjam pinjam ini, pinjam alat ini." Seharusnya dikomunikasikan, "Oh Bu, ini ternyata dipakai Bu ini, sampai jam segini." Mungkin seperti Mhm itu mhm. Bu Isti. Iya iya, berarti ini kalau Bu Nini tadi, bagaimana rencana ke depannya supaya berkaitan dengan alat peraga, ini ternyata memang Bu Nini tadi menyampaikan komunikasi ya Bu Nini ya, Betul betul dengan sekali. kemudian mengecek, petugas lab ini ya Bu Nini ya, untuk Iya. istilahnya penggunaan alat ya Bu Nini ya. Wah subhanallah ternyata, rencana yang di ini, untuk ke depannya Bu Nini seperti itu. Kira-kira nih Bu Nini, kalau nanti Bu Nini ada kesempatan lagi, akan kan tadi ada alat peraga yang masih dipakai untuk teman. Nah, kalau direncanakan kembali, Bu Nini kira-kira, eee, ada nggak ya rekan atau teman guru yang bisa mengingatkan Bu Nini nih kalau mau praktek lagi nih supaya tidak terjadi berkaitan dengan alat peraga, ada nggak ya? Tentu saja Bu, harusnya ya memang kalau teman satu level itu memang KKG ya Bu ya, KKG kelas level itu ya memang harus ditentukan 1 minggu sebelumnya agar rencana-rencana seperti ini tuh tidak saling Mhm. bertabrakan, seperti itu Bu. Berarti mengingatkannya lewat KKG ya Bu Nini Betul ya? sekali, Karena dan ada itu komunikasi dan baik. koordinasi di situ ya Bu Nini. Nggih Oh nggih nggih. subhanallah, rencana yang bagus itu Bu Nini untuk kedepannya. Sedangkan tadi sudah bagus secara pembelajaran. Nah, kira-kira kapan ini Bu Nini mau dilaksanakan komunikasi lagi nih dengan teman-teman nih? Ini kira-kira 1 minggu lagi Bu, nanti jenengan saya hubungi lagi agar nanti saya bisa omong-omong sebentar tentang plus minusnya begitu. Kira-kira Bu Isti ada waktu ya? Wah, siap Bu Nini. Oke oke, siap saya menunggu. Nah, ini terakhir nih Bu Nini, kira-kira apa ya yang didapatkan dari diskusi kali ini? Setelah kita di awal tadi, mencoba nih diskusi sebelum Bu Nini proses belajar mengajar, kemudian setelah proses belajar mengajar nih, apa nih yang didapatkan dari Bu Nini, diskusi kali ini dengan saya? Kalau menurut saya Bu, segala sesuatu itu memang perlu persiapan. Ditambah dengan komunikasi yang intens, apapun itu. Baik dari kita mungkin rekan sejawat, dengan petugas lab maupun dengan anak-anak sendiri. Rasanya kalau semuanya itu terkoordinir dengan baik di depan, insya Allah Mhm. segala proses itu bisa bagus Bu. Insya Allah seperti itu. Oke, begitu ya. Alhamdulillah ya Bu Nini, ternyata, diskusi supervisi dari hari ini yang diharapkan Bu Nini, yang dicapai oleh Bu Nini dalam diskusi ini bisa terfasilitasi ya Bu Nini ya. Alhamdulillah. Semoga bisa memberdayakan Bu Nini dari hasil diskusi kali ini, ke depannya bisa semuanya lebih baik, bisa menjadi semangat tersendiri buat Bu Nini. Ya, terima kasih loh Bu Isti. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Saya tunggu cerita berikutnya Bu Iya, Nini setelah iya, iya. dicoba lagi ya. Oke, Oke. assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Isti.